Pada hari ini, saya Agustina MC Psikolo, dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara, akan menjelaskan tentang teori tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Jean Piaget atau yang biasa disebut Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Piaget menjelaskan bahwa terdapat 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu 1 tahap sensori motor yang berkembang sejak lahir hingga usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi secara bertahap mampu mengatur kegiatan yang berkaitan dengan lingkungannya melalui aktivitas sensorik dan motorik. 2. Tahap praoperasional yang berkembang pada anak usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak mengembangkan sistem representasional dan menggunakan simbol untuk mewakili orang, tempat, dan peristiwa. Bahasa dan permainan imajinatif merupakan manifestasi yang penting pada tahap ini. Namun, cara berpikirnya masih tidak logis. Yang ketiga adalah tahap konkret operasional yang berkembang pada anak usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak dapat memecahkan masalah secara logis jika mereka berfokus pada konsep here and now, tetapi mereka belum mampu untuk berpikir abstrak. Yang keempat adalah tahap terakhir, yaitu tahap formal operasional yang berkembang pada usia 11 tahun hingga dewasa. Nah, pada tahap ini orang dapat berpikir abstrak, berhadapan dengan situasi hipotetis, dan berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada. Pada tayangan ini, saya akan menjelaskan mengenai tahap praoperasional yang ditandai dengan perluasan dalam penggunaan pemikiran simbolik. Salah satu karakteristik utama pada cara berpikir di tahap praoperasional adalah centration, yaitu kecenderungan untuk berfokus pada satu aspek dalam situasi dan mengabaikan aspek lainnya. Salah satu contoh klasik centration ini adalah kegagalan dalam memahami konservasi, yaitu fakta bahwa dua hal yang sama tetap demikian jika penampilannya diubah atau selama tidak ada yang ditambahkan atau diambil. Nah, menurut Piaget, anak usia prasekolah membuat konklusi yang tidak masuk akal karena mereka tidak dapat melakukan desenter, yaitu memikirkan tentang beberapa aspek dalam situasi pada waktu yang bersamaan. Untuk lebih jelasnya, maka marilah kita lakukan percobaan konservasi ini pada berbagai dimensi, yaitu jumlah, panjang, benda cair, berat, area, dan konservasi massa. Nah, pada percobaan ini saya akan dibantu oleh adik Cesa. Adik Cesa saat ini berusia 5 tahun, di mana dia berada pada tahap perkembangan praoperasional. Pada percobaan ini, saya akan menyusun 12 buah permen secara sejajar pada 2 kolom. Masing-masing 6 buah permen pada setiap kolom. Lalu saya akan bertanya pada anak, apakah jumlah permen pada kolom ini sama banyaknya atau salah satunya lebih banyak? Sama. Lalu saya akan mengubah susunan permen pada kolom kedua dan kembali menanyakan pada anak, apakah jumlah permen pada kolom ini sama banyaknya atau salah satunya lebih banyak? Salah satunya lebih banyak. Pada percobaan ini, saya akan menunjukkan 2 batang kayu yang sama panjang pada anak. Lalu saya akan bertanya pada anak, apakah panjang kedua batang kayu ini sama atau salah satunya lebih panjang? Sama. Lalu saya akan menggeser salah satu batang kayu dan kembali bertanya pada anak, apakah panjang kedua batang kayu ini sama atau salah satunya lebih panjang? Enggak, yang ini lebih panjang.
Pada percobaan ini, saya akan mengisi air dengan jumlah yang sama banyak ke dalam 2 gelas yang berukuran sama. Lalu saya akan bertanya kepada anak, apakah air dalam kedua gelas ini sama atau salah satunya lebih banyak? Sama. Kemudian saya akan menuang air salah satu gelas ke dalam gelas yang lebih tinggi dan kecil. Setelah itu saya akan kembali bertanya kepada anak, apakah air dalam kedua gelas ini sama atau salah satunya lebih banyak? Yang ini. Pada percobaan ini, saya akan menunjukkan pada anak 2 buah Play-Doh. Kemudian mengajukan pertanyaan pada anak, apakah 2 buah Play-Doh ini beratnya sama atau salah satunya lebih berat? Sama. Lalu saya akan mengambil salah satu Play-Doh dan menggulungnya menjadi bentuk pisang. Kemudian saya akan kembali bertanya pada anak, apakah 2 buah Play-Doh ini beratnya sama atau salah satunya lebih berat? Yang ini. Pada percobaan ini, saya akan menunjukkan pada anak 2 buah Play-Doh. Kemudian mengajukan pertanyaan pada anak, apakah 2 buah Play-Doh ini jumlahnya sama atau salah satunya lebih banyak? Sama. Lalu saya akan mengambil salah satu Play-Doh dan menggulungnya menjadi bentuk sosis. Kemudian akan kembali bertanya pada anak, apakah 2 buah Play-Doh ini jumlahnya sama atau salah satunya lebih banyak? Salah satunya lebih banyak. Pada percobaan ini, saya akan memasukkan Play-Doh yang berukuran sama ke masing-masing gelas yang sudah berisi air. Lalu saya akan mengajukan pertanyaan pada anak, apakah air pada gelas ini sama tinggi atau berbeda? Sama. Lalu saya akan mengambil salah satu Play-Doh dari dalam gelas dan menggulungnya menjadi bentuk sosis. Kemudian saya akan kembali bertanya pada anak, apabila saya masukkan Play-Doh yang berbentuk sosis ini, apakah air pada gelas ini akan tetap sama tinggi atau berbeda? Ini. Saya akan menyusun rumput pada 2 karton hitam. Rumput pada karton yang pertama saling berdekatan, dan karton yang lainnya disusun dengan rumput yang tersebar. Lalu saya akan menaruh mainan miniatur domba pada masing-masing karton hitam. Kemudian saya akan bertanya pada anak, apakah setiap domba memiliki jumlah rumput yang sama untuk dimakan? Enggak, yang ini lebih banyak. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan tadi, muncul pertanyaan, kenapa anak-anak tersebut membuat kesalahan? Hal ini disebabkan karena respon mereka masih dipengaruhi oleh 2 aspek dalam ketidakmatangan berpikir, yaitu centration dan irreversibility. Anak pada tahap ini tidak dapat mempertimbangkan panjang dan berat dalam waktu yang bersamaan dan mereka belum mampu melakukan desenter atau mempertimbangkan tentang beberapa aspek dalam situasi pada waktu yang bersamaan. Selain itu, anak-anak juga dibatasi oleh irreversibility, yaitu kegagalan untuk memahami bahwa suatu tindakan dapat berjalan dalam 2 arah atau lebih. Anak praoperasional umumnya berpikir seolah-olah mereka sedang menonton tayangan slide dengan serangkaian bingkai statis. Mereka berfokus pada kondisi yang berturutan dan tidak dapat mengenali transformasi dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya.